وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Kita lanjutkan kajian kita, dan kali ini kita mulai setelah mengkhatamkan tafsir surat Al-Buruj. Kita akan memulai kajian tafsir surat At-Tariq dari ayat 1 insyaallah sampai ke sekitar mungkin ayat ke 7 atau 8 atau 9 ya. Mungkin ya. Kita lihat nanti. Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq, demi sama atau demi langit, wat-tariq, dan demi tariq, demi langit dan demi tariq. Di sini perlu diperhatikan, Allah Ta'ala bersumpah dengan dua hal. Pertama dengan sama, yang mana sama tersebut kita sudah tahu artinya, yaitu langit ya. Yang kedua tariq. Nah, tariq ini apa tafsirannya ya. Yang mana tafsiran tariq tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan nantinya. Allah yang menafsirkan setelah kalimat wa ma adraka mat tariq, yaitu apa yang kamu tahu tentang at-tariq tersebut. Ya, kalau dalam tafsirnya di sini aqsamallahu bis-sama. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang bernama langit. Dan kita tahu langit itu sab'a samawat tibaqa. Mereka 7 lapis ya, bertingkat-tingkat. Dengan megahnya ya. Dan kemudian wa aqsama bin najmil ladzi yatruqu laila. Dan Allah Ta'ala bersumpah tadi setelah langit, kemudian bersumpah dengan an-najm. An-najm itu adalah bintang alladzi yatruqu laila, yang datang pada malam hari ya. Jadi at-tariq itu adalah bintang yang datang pada malam hari ya. Kalau kita pelajari dari lafal tariq, kita tahu lafal taraqa yatruqu itu artinya adalah jalan. Tariqah itu jalan, cara ya. Makanya di istilah namanya tarekat. Dan tarekat itu tariqah, yaitu jalan. Maksudnya mereka jalan menuju Allah Ta'ala dengan cara-caranya gitu kan. Kemudian torok itu juga bisa dimaknai mengetuk. Mengetuk ini torqul bab, mengetuk pintu ya. Nah, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh para sahabat, oleh sahabat Nabi SAW,
nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang musafir, ya, melarang seorang musafir untuk mengetuk, ya, mengetuk pintu ahlihi, pintu keluarganya, pintu rumahnya di malam hari. Nah, di sini ada hadis yang mungkin kadang kita belum tahu nih. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatruqal musafiru ahlahu lailan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan, melarang untuk mengetuk pintu rumahnya kalau dia tuh safir. Nabi melarang musafir, orang yang baru safar, baru pergian jauh, pulang ke rumahnya pada malam hari. Ya. Tapi itu di zaman ketika enggak ada teknologi seperti sekarang, Pak. Maksudnya begini, dahulu kalau orang safar, ya, jangan pulang tiba-tiba pada malam hari tanpa ada beritahu, kan lu nggak bisa beritahu, dan lu nggak bisa dipastikan. Saya berangkat misalnya dari misalnya di Madinah, saya dari Yaman ada hari sekian sampai Madinah, kira-kira kapan, kan nggak tahu. Ya, nggak pakai kereta, nggak pakai apa. Nabi SAW melarang ketika itu, jangan kamu tork, jangan kamu ketuk pintu, ya, atau datang pada malam hari setelah safar ke rumah kamu, sedangkan di rumah kamu itu ada keluargamu, istri dan anak. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW ketika itu. Kenapa? Kai tastahiddal mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah. Itu intinya supaya persiapan, prepare suami istri itu. Karena ketika datang pada malam itu juga dan tanpa pemberitahuan tentu saja, maka perempuannya kan masih kusut, masih ngapain gitu. Dan laki-lakinya juga baru dari perjalanan padang pasir yang penuh debu dan seterusnya. Sehingga pas datang malam-malam dan memang malamnya adalah normal hubungan suami istri, maka jangan sampai dalam keadaan seperti itu. Dan kalau misalnya kita pun datang ke rumah dari kerja aja ya malamnya Pak ya, malam pulang kerja aja kita pengen istri kita dalam penampilan yang nggak kusut ya kan, nggak asem kecut gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak tanpa pemberitahuan setelah safar jauh, nah itu di zaman dulu, maka Nabi SAW melarang hal seperti itu. Tapi hal tersebut juga kalau untuk zaman sekarang illatnya atau sebab pelarangannya kadang tidak ditemukan, karena kita sekarang sudah ada handphone, bisa WhatsAppan sama istri, ya, bilang sama istri saya akan datang kira-kira malam ini ya, jam 10. Maka ini tidak ada masalah insyaallah, karena sudah ketahuan sama istrinya, sehingga istrinya bisa persiapan, oh nanti pulang dari jauh-jauh jangan sampai saya dalam keadaan masih kecut dan seterusnya gitu kan. Tapi ya kadang nggak gitu juga, ya udah tahu mau datang tetap aja kayak gitu. Kadang masang muka kecut kok nggak ada oleh-oleh, nah kan, nah ini kan. Tapi itu tadi tariq, berarti di sini tariq maksudnya qasid fil lail, yaitu yang datang pada malam hari. Jadi tariq yang datang pada malam hari. Itu asal makna dari tariq. Asal makna dari tariq yaitu yang datang pada malam hari. Dan dimaksud di sini at-tariq dalam surat at-tariq adalah bintang yang datang pada malam hari. Ya, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang datang pada malam hari. Kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq." Dan apa yang membuatmu tahu tentang at-tariq? Yaitu apa sih yang kamu tahu tentang at-tariq? Wahai Muhammad dan wahai semua insan di sini. Dalam tafsirnya, wa ma a'lamaka ayyuhar rasul sya'na hadzal najmil 'azim. Wahai Rasul, apa yang kamu tahu tentang urusan bintang yang agung ini? Ya. Karena tidak ada sesuatu yang Allah bersumpah dengannya melainkan pasti sesuatu itu memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-sama, sama langit itu memang ada fungsinya dan besar fungsinya. Ya, dan itu sesuatu yang agung. Ya. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan watini wa zaitun, ya. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah wal laili, ya, wasyamsi.
dan seterusnya banyak sekali. Semua dari nama-nama dalam alam tersebut Allah Subhanahu wa taala pasti menyebutkan, pasti bersumpah dengan mereka itu pasti dengan adanya pengagungan terhadap makhluk-makhluk tersebut dan fungsinya yang besar buat manusia. Apa yang kamu tahu wahai Muhammad dan wahai manusia sekalian tentang bulan atau tentang bintang tersebut? Ya. Jadi An-Najm ini bintang. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ma adraka ma at-tariq, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Allah, at-tariq itu adalah an-najmu ats-tsaqib. At-tariq itu adalah an-najm ats-tsaqib, yaitu bintang yang tsaqib. Ya, an-najm ats-tsaqib. Apa itu ats-tsaqib? Nah, tsaqib maknanya menembus. Tsaqib maknanya menembus, yaitu bintang yang menembus. Kalau di Indonesia kan itu bintang yang menembus. Dikatakan oleh para ahli tafsir di tafsir Mukhtasar ini, huwa an-najmu yathqubus samaa bi dhiya'ihil mutawahhij, yaitu bintang yang menembus langit dengan sinarnya yang berkilauan, ya. Maka di sini dikatakan najm, bintang yang berjalan di malam hari, ya, yaitu di bagian belahan bumi manapun selama itu malam, kemudian ada bintangnya, maka itulah at-tariq, itu kata sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengatakan oh enggak, at-tariq ini adalah bintang yang hanya di langit ketujuh. Ada yang mengatakan bintang kejora, ada yang mengatakan bintang ini, bintang itu. Ala kulli hal, kalau kita melihat ke asalnya an-najm ats-tsaqib, ditafsirkan oleh para ulama yaitu bintang yang menembus langit, ya, dengan cahayanya yang berkilauan, dan ketika bintang itu punya cahaya, itu menunjukkan bahwa bintang itu terlihat bercahaya, itu menunjukkan bahwasanya ketika itu orang menyaksikan tanpa adanya matahari. Masih pasti di malam. Karena kalau di siang kan nggak kelihatan bintang, ada bintang di siang hari, nggak ada, maksudnya nggak kelihatan oleh kita. Karena apa? Karena adanya matahari, ya, mereka nggak tampak. Nah, jadi ini menunjukkan bintang, keumuman bintang, wallahu a'lam, keumuman bintang yang tampak di malam hari, maka itu disebut at-tariq. Jadi demi langit dan demi bintang yang pastinya ada di malam hari kita lihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya itu, langit dengan besarnya dan bintang dengan Allah alam banyaknya, dan ayat-ayat Allah terdapat di semua itu, ya. Sehingga kalau misalnya kita tiduran di aspal misalnya atau di rumputan menatap ke langit pada malam hari, kita akan menemukan betapa indahnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Siang pun begitu, kita melihat awan-awan, ya, kadang kita melihat pelangi dan seterusnya, ya. Yang kemudian kalau misalnya kita sering menatap ke langit, kita akan kemudian membayangkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas 7 langit semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memelihara kita yang paling bawah ini, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami telah menciptakan di atas kalian 7 tara'iq. Nah, tariqah lagi nih, yaitu 7 jalan. Maksud 7 jalan di sini adalah 7 langit Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak sekali-kali pun lalai terhadap makhluk kami, yaitu manusia di muka bumi atau siapapun di muka bumi ini. Allah tidak lalai itu. Padahal dari 7 langit teratas, ya, Allah Ta'ala menyaksikan kita dan memelihara kita, tidak melupakan kita, ya. Dan benar-benar membagi-bagi jatah semua rizki bagi semua makhluk hidup, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, kalau kita melihat ke qasam atau sumpahnya Allah Ta'ala dengan dua makhluk ini,
Coba kita pikirkan, ya, melihat ke langit, kemudian melihat ke bintang-bintang, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bumi yang tidak ada apa-apanya secuil pun terhadap langit yang begitu maha luasnya. Dan kemudian kalau misalnya kita tahu kata para pakar astronom dan nujum, mereka mengatakan bahwa sebagian bintang ada yang entah ratusan atau ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi, bintang. Nah, berarti apa yang ada pada kita ini dari bumi itu begitu kecil, ya. Dan kita pun tidak tahu apakah ada atau tidak kehidupan di bintang-bintang tersebut. Apakah sepi begitu aja sebagaimana digambarkan oleh banyak film atau dokumentasi, atau memang ada makhluk? Itu hanya Allah yang Ta'ala yang mengetahuinya. Karena pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan semua makhluk Allah kepada kita. Ya, kalau kita mau benar-benar rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah, kita benar-benar akan mengamini kenyataan bahwasanya tidak semua makhluk itu yang kita ketahui. Baik di bumi atau di luar, malaikat, para malaikat, mereka ada yang menjaga langit, yang kita tidak tahu seperti apa mereka, ya. Dan di antara malaikat ada yang meluncur, yaitu ya turun naik di bumi, dan juga ada yang namanya Baitul Ma'mur, dan juga ada ya tempat yang mana para malaikat itu masuk keluar setiap hari, masuk 70.000 malaikat dan keluar 70.000, dan yang keluar tidak akan pernah masuk lagi. Dan setiap hari bergulir seperti itu, menunjukkan berapa miliar malaikat sejak zaman di awal diciptakan sampai sekarang, ya, 70.000 kali setiap hari. Kita tidak bisa menghitungnya jumlah pasukan Allah yaitu malaikat, ya. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kalau satu orang kayak kita aja ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan servis, pelayanan yang terbaik buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit ini untuk kita, tetapi kita tidak bisa menggapai langit pada hakikatnya. Hanyalah bumi. Dan itu pun bumi kita tidak bisa melewati semuanya, dan tidak bisa kita berjalan merobek bumi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan maroha. Maroha ini dengan ngesok. Nah, ngesok ya bagaimanapun ya namanya sombong lah, pokoknya gitulah. Kenapa ya Allah? Karena innaka lan takhriqal arda, kamu tidak akan merobek bumi. Maksudnya pas kamu jalan jangan ngesok. Kenapa? Kamu jalan itu numpang gitu loh. Kamu pun jalan step by step, langkah demi langkah. Sendalmu tidak akan bisa merobek bumi. Jadi apa? Kekuatanmu itu kecil. Walaupun kamu injak-injak bumi, ya biasa kalau anak-anak kecil ngerengek ya, injak bumi, tok gitu. Enggak bakal bumi itu jadi hancur gara-gara injakan atau hentakan kaki kita. Innaka lan takhriqal arda, ya, kamu tidak akan merobek bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maknanya adalah kamu tidak akan bisa menjelajahi seluruh bagian bumi seorang. Ada orang banyak, ya, beberapa orang memang tugasnya explorer, dia adventurer gitu, bertualang kemana-mana, tapi tidak akan mampu dia menyempurnakan perjalanan ini seluruh bagian bumi, nggak mungkin. Seluruh hutan, seluruh benua mungkin ya, tapi semua bagian dari benua, seluruh benuanya itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin tidak tahan di kutub selatan atau utara atau di tempat-tempat lain. Jadi jangan sombong gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh kecil. Ya, kamu tidak akan bisa merobek bumi dengan sendalmu itu, atau tidak bisa mengarungi seluruh bumi secara detail. Walan tablughal jibala tula. Dan kamu tidak akan sampai tingginya dengan gunung. Nah, itu kata Allah taala. Jadi apa yang mau ditinggikan sementara setinggi-tinggi kamu pun tak akan bisa menyamai gunung. Ya, bahkan pohon juga nggak bisa kita samai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, pelajaran buat kita untuk lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah, yaitu mengkiaskan dengan bumi dan juga gunung. Kita tidak bisa sampai segitunya. Maka
di sini kita diperlukan untuk melihat alam semesta, betapa kerdilnya kita. Tetapi dengan kerdilnya kita itu, ternyata Allah Ta'ala menjadikan semua yang ada di bumi ini sebagai servis dan sebagai fasilitas untuk kita. Subhanallah. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kita tahu bahwasanya kenapa kok batuk terus, Dek? Ada apa? Mau minum. Dan juga kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu secara detail aib-aib kita. Tetapi dengan begitu tetap Allah lah yang terbaik memberikan kepada kita. Terbayangkan. Kalau misalnya ada orang tahu aib kita aja, kadang-kadang orang itu udah nggak mau lagi nolong kita, nggak mau ngelihat kita aja nggak mau. Tetapi Allah Ta'ala maha tahu dan maha melihat kita, maha tahu aib-aib kita selama ini. Tapi Allah lah yang paling memberikan servis dan terbaik untuk kita. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujannya untuk kita. Ya. Kemudian menumbuhkan semuanya. Ya. Makanan, minuman, hewan-hewan, beras dan seterusnya. Allah cukup itu. Dan Allah telah menjamin rizki bagi semua makhluknya. Ya, tidak akan makhluk itu mati kecuali karena memang sudah habis durasi rizkinya. Ya. Dan yang namanya rizki itu tidak akan salah alamat. Ini yang perlu benar-benar diperhatikan kalau misalnya kita mengais rizki, dicolong orang itu bukan masalah pindah apa gimana, bukan masalah salah rizki, enggak. Memang sudah Allah tetapkan seperti itu. Ya, dan pasti Allah Ta'ala ganti kalau kita bersabar. Dan meminta pahala dari Allah Ta'ala. Nah, di sini kita melihat betapa kecilnya kita. Langit jauh lebih besar dari kita. Dan betapa raksasanya. Ya, langit itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai shidada. Shidada, wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Kami menjadikan di atas kalian 7 yang keras, besar. Ya. Bumi aja yang kecil dibandingkan langit nggak bisa kita robek, ya apalagi langit, ya kan? Apalagi langit. Maka jangan menantang. Nggak kata bisa dikatakan, jangan kamu menantang langit dengan meludahi langit. Kenapa? Kena sendiri kita ludah. Gimana kita meludah langit? Cuy, gitu kan? Ya kena sendiri cipratannya. Maka lebih-lebih kalau kita menantang pencipta langit, maka kelak balanya akan kembali kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan biasanya kalau bersumpah itu kan ada isi sumpahnya itu apa? Misalnya, demi Allah saya begini-begini, misalnya. Demi Allah kamu begini-begini, demi Allah kenyataannya begini. Nah, kan? Di sini Allah Taala bersumpah demi langit dan bintang di malam hari, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Sesungguhnya setiap jiwa itu ada hafiz. Hafiz di sini penjaga atau pencatat. Dikatakan oleh para mufassirun, ma min nafsin illa wakkalallahu biha malakan yahfazu 'alaiha a'malaha lil hisabi yaumal qiyamah. Tidaklah seorang manusia, seorang jiwa. Jiwa di sini wallahu ta'ala kita urusi manusia aja, ya. Yang kita ini hanya manusia. Adapun jin wallahu a'lam. Tidaklah seorang jiwa kecuali Allah Ta'ala menyerahkan kepadanya ada seorang malaikat. Ada malaikat lah yang penting. Setiap jiwa ada malaikatnya. Yahfazu 'alaiha a'malaha lil hisab yaumil qiyamah. Yang akan mencatat, ya, menyimpan, mendokumentasikan untuk jiwa tersebut amalan-amalannya yang kelak akan menjadi hisab, perhitungan di hari kiamat. Ya, amalannya akan menjadi perhitungan pada hari kiamat. Yang mungkin kita maksud, yang mungkin dimaksud di sini juga termasuk adalah raqib atid. Itu bagi yang menafsirkan hafiz, penjaga, adalah malaikat pencatat amal. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud hafiz di sini adalah malaikat khusus. Dia tidak mencatat amal, tetapi malaikat yang memang membisikkan untuk kebaikan, ya. Hal-hal yang bersifat fitrah.
atau yang memang menjaga kesehatan dia, rezeki dia, yaitu Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala utus untuk semua makhluk ini, hamba Allah ini, malaikat khusus untuk menjaga dia, ya. Maka disebut hafiz. Itu pendapat ulama lainnya. Jadi tadi pendapat pertama bahwasanya makna hafiz di sini adalah malaikat pencatat amal. Makna kedua bahwasanya makna hafiz di sini adalah malaikat yang mengurusi makhluk ini, ya, mengurusi makhluk ini, bukan malaikatul maut, tapi malaikat yang memang menjaga dia. Kadang mau jatuh, mungkin ditolong dengan izin Allah. Nah, malaikat itu bisa aja. Kadang-kadang kita gitu, ya. Dan kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau dulu mungkin kita waktu ngafalin Al-Quran, mungkin di pesantren atau di sekolah, ya, atau baca Al-Quran lah misalnya. Kita udah sampai di akhir ayat, bukan akhir ayat ya. Kita udah sampai di akhir ayat, tapi kok kayaknya kurang sreg buat ngelanjutin. Ternyata memang benar tadi. Oh iya, bacaan saya salah. Kadang-kadang kayak gitu. Misalnya kita baca misalnya surat Tabarok misalnya, atau surat yang lebih dekat, yaitu misalnya surat apa Pak? Yang agak panjang gitu kalimatnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina fi nari jahannam, ya kan? Baik. Terus kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikuna fi nari jahannam. Nah, kita baca tadi musyrikun kan? Padahal seharusnya musyrikin. Tapi kita udah lanjut tuh sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, gitu kan. Tapi kita kurang sreg untuk melanjutkan. Rasulullah minallah, kurang sreg. Apa sih? Oh iya tadi lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi walal musyrikina. Oh iya benar itu. Tuh karena kayak gitu tuh. Kita baca Al-Qur'an atau kita murajaah hafalan itu sampai akhir ayatnya kok enggak diulang lagi. Oh iya tadi Anda salah. Ya bisa jadi itu malaikat yang mengingatkan. Allah Ta'ala mengingatkan melalui malaikatnya. Mungkin itu adalah malaikat hafiz yang menjaga kita dari kesalahan atau semacamnya, atau membisikkan kita menuju kebenaran. Ya, karena memang setiap insan itu memang di Allah Ta'ala titipkan untuk setiap jiwa ini itu satu malaikat minimal dan juga satu jin minimal. Yang tentunya malaikat ini bertugas untuk mengingatkan kepada kebaikan, ya. Dan sebaliknya, untuk jin ini pasti mengingatkan akan keburukan tujuannya. Ya, walau kadang-kadang jin ini kadang-kadang ya mengingatkan kebaikan juga gitu. Cuma tetap ujung-ujungnya nipu, ya. Jadi jin ini untuk kekufuran, kemaksiatan, kalau malaikat untuk kebenaran dan keimanan. Nah, tapi semua itu tentu bergantung kepada Allah. Setelah kepada Allah bergantung kepada jiwa kita masing-masing. Mana yang mau kita pilih? Bisikan atau inspirasi dari malaikat atau dari bisikan syaitan? Itu kembali ke kita. Ya, karena malaikat ini tidak bisa memberi hidayah taufik kepada manusia. Yang bisa hanyalah Allah. Ya. Dan syaitan pun pada akhirnya enggak bisa menyesatkan. Kecuali kalau Allah izinkan dia bisa menyesatkan. Tetapi semua itu tentu kembali kepada diri kita dan nanti akan dihisab sesuai dengan yang kita ikuti. Tapi kemudian ada yang mengatakan tafsiran ketiga untuk hafiz, yaitu maknanya hafiz di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, yaitu setiap jiwa itu ada penjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah yang benar, Pak. Setiap jiwa, bisakan nafs di sini sangat umum. Baik jiwa manusia, ya. Jiwa jin, jiwa malaikat, jiwa jin nyawa maksudnya. Sampai binatang itu semua ada penjaganya, yaitu Rabb-nya. Ya. Sehingga bisa diselamatkan, bisa. Ini semua Allah Ta'ala yang menjamin, yang mengaturnya. Ya, ini tafsiran ketiga dari sebagian ulama yang sangat umum, yaitu semua makhluk
hanya khusus Allah yang menjaganya. Tapi mungkin kadang Allah menjaganya melalui malaikat dengan sebab-sebab. Itu kalau di tafsiran ini lebih condong kepada hafiz, maknanya malaikat pencatat amal. Tapi ya kita harus benar-benar di sini melihat ya, ketika disebut malaikat pencatat amal ternyata memang ya itu di luar nalar Pak. Maksudnya begini, gimana kok malaikat mencatat amal kita? Dan yang mencatat amal kan banyak Pak ya. Kita ini misalnya kita ngomong kayak gini nih ya, ta'lim ya, itu bait-bait kalimat yang anak keluarkan itu malaikat catat. Itu kok dipikirkan dengan nalar logis biasa kita sebagai manusia yang lemah ini, ya nggak masuk akal. Lah kita aja nulis dengan ngomongan sendiri aja nggak bisa kok, kecepetan, gitu kan? Tapi kok malaikat bisa? Emang bahasa malaikat apa? Nah itu nggak usah ditanya kayak gitu. Karena hal-hal seperti ini memang di luar nalar manusia, karena kita nggak bisa ngelihat. Kalaupun kita ngelihat kita bingung sendiri, kok bisa ya, gitu kan? Kemudian malaikat juga mencatat detail ya semua perbuatan kita, dan enggak hanya yang baik, yang buruk pun dicatat, masya Allah. Misal kita sambil dengar kajian kita istighfar misalnya, bukan istighfar karena ngeliat anaknya gitu kan, tapi emang pengen nambah zikir, itu pertama dapat pahala mungkin ngisi waktu luang dengan kebaikan ya. Kedua dapat pahala dengerin hal yang bermanfaat, terutama masalah agama. Kemudian ketiga dapat pahala Allah itu kalau misalnya kita nih Pak mau sadarin ya, habis subuh nih sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya seorang sholat subuh berjamaah di masjid, yang dimaksud masjid itu wakaf. Ini kan udah wakaf alhamdulillah. Kemudian dia berdiam setelah subuh itu sampai waktu syuruk. Kemudian salat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya seperti pahala haji sempurna, tamah kata Rasulullah SAW. Hadits sahih. Bayangkan. Ya. Cuman itu aja dapat pahala full haji 1 kali 1 hari. Gimana kalau tiap hari? Dia mau diam karena dengerin ceramah atau karena ngajar atau ngaji biasa, asal bukan tidur ya. Maksudnya hal yang bermanfaat lah dilakukan di masjid. Dia habis subuh sampai menjelang matahari terbit. Kemudian salat 2 rakaat dapat pahala 1 kali haji. Ya. Atau umrah minimal gitu. Alhamdulillah pahalanya besar gitu kan. Nah, itu malaikat catat tuh. Malaikat catat dan takkan pernah tidur malaikat untuk mencatat itu. Lebih-lebih malaikat juga mencatat detail zikir yang kita ucapkan, istighfar ketika ini misalnya. Dicatat semuanya. Ya, masya Allah. Amal-amal hati juga bisa dicatat, wallahu a'lam. Ya kan? Jadi betapa sibuknya malaikat, maksudnya sibuk di sini benar-benar tidak ada waktu untuk apa-apain, karena memang itu tugasnya untuk mencatat amalan setiap insan. Selama dia adalah mukallaf, yaitu udah baligh, akil ya, dan juga sadar, bukan majnun atau sedang tidur melindur, itu enggak dicatat insyaallah. Ya, sebenarnya keutamaan itu sangat banyak dan pahala yang besar itu kadang-kadang sangat dekat pada kita, cuma kita pertama mungkin belum menyadarinya, atau kadang-kadang kita sudah tahu tapi tidak mau menyadarinya. Kadang-kadang gitu. Amat sayang ketika Allah Ta'ala sudah memberikan ini ganjaran jelas, pahala besar, tapi tidak mau. Ya mungkin karena memang ada hal lain yang perlu dikerjakan. Ya mungkin. Tapi ala kulli hal sebenarnya memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Bahwasanya hal yang Allah perdagangkan, yaitu barang dagangan Allah, itu mahal sekali. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal. Dan mayoritas orang lebih menginginkan dunia dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari kelakuan kita ini, kita tuh seperti pengennya dunia aja, enggak mau surga Allah.
dari kelakuan. Padahal kita tahu surga Allah nggak ada tandingannya, nggak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Ya. Tetapi ya begitulah kita, karena mahalnya itulah maka menempuh jalan menujunya itu rintangannya banyak. Bisikan dan godaan supaya terhalangi dari kebaikan itu banyak sekali. Ya. Kadang-kadang kita melihat surga sudah di depan mata, dalam artian amalan baik itu tinggal ngamalin tok, itu di depan mata, tinggal istighfar kadang-kadang. Tinggal istighfar aja. Ya. Tapi enggak mau kita. Enggak bisa. Berat. Kenapa? Ngikutin dengan bisikan lawannya malaikat, yaitu syaitan. Nah, itulah tadi ada hafiz malaikat yang menjaga kita untuk kebaikan, dan ada juga syaitan yang menghancurkan hati kita. Ya. Jadi syaitan itu pertama sebelum beramal udah dibisikin dulu, misalnya jangan, nggak usah. Wah, ini dibisikin dengan hati kita yang kemudian logis sekali, itu bagus tuh, alasannya bagus dari syaitan itu. Kita ikutin. Alasan syaitan itu selalu logis buat manusia. Karena kalau nggak logis banget itu manusia kadang mikir ngapain saya kayak gitu ya. Tapi logis alasannya. Alasannya logis. Ah, udah nggak jadi dah. Atau kita mau beramal tapi kuat untuk beramal baik. Syaitan bisikin, jangan gini-gini. Enggak, kita tetap pengen beramal. Apakah syaitan nyerah? Enggak. Ya udah, kamu enggak apa-apa beramal. Tapi amal kamu jadiin perhiasin supaya ria, ya. Jadi niat awalnya udah salah tuh. Supaya apa? Oke lah dia beramal, tapi minimal hancur duluan tuh amalan, enggak diterima sama Allah. Bahkan dapat dosa, gitu kan? Karena ria, kayak pamer. Kan? Tuh kejebak lagi, kan? Atau dia udah pengen beramal, syaitan udah goda, jangan beramal. Jangan beramal. Tapi enggak, tetap pengen beramal. Ya udah, diperbagus, dipercantik supaya ria. Enggak mau dia. Dia maunya bertauhid, tetap akidahnya bagus, tetap beramal dan ikhlas. Wah, syaitan putus asa enggak? Belum putus asa. Ketika beramal, ya, digoda lagi supaya kalau enggak selesaiin amalannya, atau dia berlaku ria di amalannya itu pas lagi beramal. Tapi tetap dia enggak mau selesai dan terus beramal, dan enggak mau ria, enggak mau pamer, tetap ikhlas. Terus beramal, selesai beramal, apakah syaitan nyerah gitu aja? Enggak nyerah. Kemudian udah selesai beramal, syaitan menerbitkan di kalbunya, membisikkan supaya dia ujub. Ujub itu supaya takjub sama amalannya tadi. Berarti enggak ini ujub dengan amalannya bisa menghancurkan itu pahala amalan yang telah berlalu, masya Allah. Jadi syaitan itu enggak nyerah. Mereka lebih rajin daripada kita beramal kadang-kadang. Amalan mereka apa? Goda manusia supaya hancur tuh amalan. Lah kita sendiri kalau enggak menyadari itu, ya kasihan kitanya udah capek-capek beramal, kalaupun kita beramal loh. Ternyata hancur amalannya gara-gara kita ikutan dengan hasutan syaitan. Maka syaitan tinggal ketawa tuh kalau misalnya kita hancur amalannya tuh. Gara-gara kalau enggak ria, kalau enggak terhenti, terputus, kalau enggak ujub. Nauzubillah dari semua itu. Ya, jadi itu ujian buat kita semua, ya, kaum muslimin, ya, yang Allah Ta'ala berikan rahmat dengan Islamnya kita, alhamdulillah. Ya. Tapi itu tadi 1-4 insyaallah untuk pagi ini, dan insyaallah untuk esok kita akan Ahad esok ini insyaallah kita melanjutkan ayat ke-5 sampai seterusnya. Ini yang bisa Anda sampaikan, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dari kajian tafsir 1-4 dari surat At-Tariq. Dan semoga siapapun yang mendengarnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan dari ilmu ini untuk sekarang dan seterusnya. Allahumma amin. Kita tutup Pak dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.